Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran sejarah Indonesia kali ini, kita akan membahas mengenai perang setelah tahun 1800. Jadi, perang ini merupakan perang yang dilakukan antara bangsa Indonesia dengan pemerintah kolonial Belanda. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas dari Perang Tondano, Perang Patimura, dan Perang Padri. Berikut adalah beberapa gambar tokoh yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Di Aceh kita bisa melihat perlawanan yang dilakukan oleh Tengku Umar. Yang kedua adalah tokoh Sisingamangaraja yang berjuang di daerah Batak. Kemudian ada Tuanku Imam Bonjol yang berjuang di wilayah Minangkabau. Di Jawa ada tokoh yang sangat besar yaitu Pangeran Diponegoro. Di Bali ada I Gusti Ketut Jelantik. Di Banjarmasin ada Pangeran Antasari. Di Makassar, Sulawesi Selatan ada Sultan Hasanuddin, kemudian di Maluku ada Kapiten Patimura. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk perang yang pertama adalah Perang Tondano yang pertama yang terjadi pada tahun 1808 sampai 1809. Di sini adalah peta wilayah Sulawesi, Minahasa, di mana daerah Tondano ini merupakan daerah yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sekalipun terjadi dalam 1 tahun, namun Perang Tondano terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama adalah Perang Tondano yang pertama. Perang Tondano pertama terjadi ketika VOC masih memerintah bangsa Indonesia, di mana saat itu VOC melakukan monopoli beras kepada rakyat Minahasa. Rakyat Minahasanya memberontak sehingga terjadilah perlawanan menghadapi VOC. Strategi yang dipakai oleh VOC adalah dengan membendung sebuah sungai yang ada di wilayah Tondano yaitu Sungai Temberan. Hal ini menimbulkan banjir di wilayah Minahasa sehingga orang-orang memutuskan untuk memindahkan pemukimannya ke Danau Tondano. Setelah itu, VOC kemudian memberikan ultimatum kepada orang-orang Minahasa yang isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang Tondano harus menyerahkan para tokoh pemberontak kepada VOC. Yang kedua, orang Tondano harus membayar ganti rugi karena rusaknya tanaman padi dengan menyerahkan 50-60 budak. Ternyata ultimatum yang diberikan oleh VOC tidak ditanggapi oleh rakyat. Hingga pada akhirnya VOC memutuskan untuk mundur ke daerah Manado. Namun setelah selang beberapa lama, masalah kembali muncul yang dialami oleh rakyat Minahasa, di mana hasil panen mereka tidak ada yang membeli, sehingga akhirnya rakyat memutuskan untuk mendekati kembali VOC agar VOC mau untuk membeli berasnya, sehingga terbukalah rakyat kepada VOC. Ini adalah gambar di mana orang-orang Minahasa mendirikan perkampungan apung di Danau Tondano. Untuk Perang Tondano II sendiri terjadi ketika masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, di mana Daendels pada saat itu diberi tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, sehingga Daendels berencana untuk membentuk tentara dari suku-suku pribumi yang memang dikenal kepandaiannya, keberaniannya dalam berperang. Maka dipilihlah suku Madura, Dayak, dan Minahasa. Dalam Perang Tondano II ini, Gubernur Jenderal Daendels memerintahkan kepada Kapten Kapal Harting, lalu Kapten Kapal menyerahkan kepada Residen Prediger, dan Residen Prediger menyerahkan kepada para ukung. Di situ perintahnya adalah bahwa para ukung disuruh untuk mengirimkan 2.000 orang tentara Minahasa ke Pulau Jawa. Yang kedua yaitu rakyat diharuskan menyerahkan beras secara cuma-cuma kepada VOC. Hal ini mendapatkan perlawanan dari rakyat di mana tokoh yang memimpin perlawanan bernama Ukung Lonto. Pusat perlawanan ada di daerah Minawanua. Untuk jalannya Perang Tondano II sendiri, di mana Residen Prediger segera mengirimkan pasukan ke wilayah Tondano. Belanda mempunyai sebuah strategi yaitu kembali lagi untuk membendung Sungai Temberan. Ada pembagian pasukan. Untuk pasukan yang pertama adalah menyerang dari perairan Danau Tondano, kemudian pasukan yang kedua menyerang dari daerah daratan Minawanua. Tanggal 24 Oktober 1808, Belanda kembali membombardir daerah Minawanua.
Namun tidak ada reaksi apapun dari rakyat sehingga Residen Prediger mulai mengendorkan serangan. Orang Tondano yang bersembunyi ternyata muncul dan kemudian menyerang pasukan Belanda. Di lain pihak, Sungai Temberan kembali meluap yang menyebabkan kapal Belanda tenggelam di danau. Setelah sekian lama proses perlawanan berlangsung, para pejuang ada yang menyerah namun ada yang tetap terus berjuang. Hingga pada akhirnya 4-5 Agustus, Benteng Moraya jatuh ke tangan Belanda. Perlawanan yang kedua adalah perlawanan Kapiten Patimura yang ada di wilayah Maluku. Keadaan di Maluku ketika masa penjajahan Inggris, yaitu masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles, sedikit lebih baik daripada ketika masa penjajahan Belanda, di mana pemerintah Inggris mau untuk membeli hasil bumi dari rakyat Maluku. Pemerintah Inggris juga mengurangi bentuk kerja rodi dan bahkan memberikan kesempatan kepada para pemuda Maluku untuk bekerja di Dinas Angkatan Perang Inggris. Sementara ketika masa penjajahan Belanda melakukan monopoli perdagangan, melakukan penyerahan wajib di mana rakyat harus menyerahkan tanaman perkebunan, ikan asin, dendeng, ataupun kopi, memberlakukan kerja paksa, dan ada desas-desus bahwa para guru akan diberhentikan, serta para pemuda akan dijadikan sebagai tentara, dan yang terakhir adalah sikap arogan dari Residen Saparua yaitu Van den Berg. Hal ini menimbulkan perlawanan di kalangan masyarakat, di mana pertemuan awal adalah orang-orang yang beragama Islam melakukan pertemuan rahasia di Pulau Haruku, kemudian orang-orang Kristen melakukan pertemuan di Saparua di hutan kayu putih. Dari pertemuan yang dilakukan oleh orang-orang Islam dan orang-orang Kristen tersebut, semuanya sepakat untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda dan mereka menunjuk satu orang untuk memimpin perlawanan yaitu Thomas Matulesi atau yang kita kenal sebagai Kapiten Patimura. Thomas Matulesi sendiri pernah bekerja pada Angkatan Perang Inggris sehingga sudah mempunyai bekal kemiliteran. Tokoh lain yang membantu Thomas Matulesi untuk melawan Belanda adalah Christina Marta Tiahahu, Thomas Patiwail, Lukas Latumahina, dan tokoh-tokoh lainnya. Di sini adalah gambar dari Christina Marta Tiahahu. Gerakan perlawanan yang pertama adalah pasukan Patimura berusaha untuk menghancurkan kapal Belanda yang ada di pelabuhan Saparua. Kemudian mereka menyerang benteng yang terkuat yang bernama Benteng Dorset dan harus menghadapi Residen Saparua yang bernama Residen Van den Berg. Dari serangan yang dilakukan oleh Kapiten Patimura tersebut, Benteng Dorsetnya berhasil dikuasai sehingga menyebabkan Residen Van den Berg juga tewas dan target selanjutnya adalah Benteng Zeelandia. Karena pemimpin mereka tewas, Belanda segera mendatangkan bantuan pasukan dari Ambon yang berjumlah 300 pasukan yang dipimpin oleh Mayor Beaches, dan ini harus menghadapi Kapiten Patimura. Namun yang terjadi, Mayor Beaches pun akhirnya tewas. Pertempuran semakin meluas ke wilayah Pulau Seram, Haruku, Larike, dan Asilulu. Sementara Patimura sendiri berusaha untuk menaklukkan benteng Zeelandia di Pulau Haruku, yang saat itu sedang dikuasai oleh Komandan Groot. Namun, Kapiten Patimura mengalami kegagalan karena benteng dijaga dengan sangat ketat. Bahkan Belanda kembali lagi mendatangkan bantuan dari Batavia dengan tujuan untuk merebut kembali benteng Dorset yang sudah dikuasai oleh pasukan Maluku. Pada bulan Agustus tahun 1817, benteng Dorset pun akhirnya dikepung dan diserang yang akhirnya berhasil direbut kembali oleh Belanda. Pada bulan November, Kapiten Paulus Tiahahu ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Belanda belum puas jika belum bisa menangkap Kapiten Patimura, sehingga Belanda mengeluarkan sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Patimura akan diberi hadiah 1000 gulden. Hingga akhirnya Patimura dapat ditangkap, kemudian dihukum gantung di alun-alun kota Ambon. Sementara nasib Christina Marta Tiahahu sendiri juga akhirnya berhasil ditangkap. Ketika akan dibuang ke Pulau Jawa, di kapal dia mogok makan hingga kemudian meninggal dan jasadnya dibuang ke laut oleh Belanda.
Perang yang ketiga adalah Perang Padri. Sebelum membahas lebih lanjut tentang Perang Padri, kita akan membahas tentang gerakan Padri. Kata Padri berasal dari kata Portugis padre yang artinya bapak, yaitu sebuah gelar untuk golongan pendeta ataupun untuk orang-orang Islam yang berpakaian putih. Yang kedua adalah merujuk kepada kota Pedir, yaitu sebuah kota bandar di pesisir utara Aceh, di mana kota Pedir merupakan tempat transit dan pemberangkatan haji ke Mekah. Di Minangkabau ada golongan yang memakai pakaian berwarna putih yang disebut dengan kaum Padri, juga ada golongan yang memakai pakaian hitam yang disebut dengan golongan adat. Perang Padri terjadi dari tahun 1821 sampai 1837. Perang ini diawali dari pertentangan antara kaum Padri melawan kaum adat. Kaum Padri adalah kaum ulama yang ingin memurnikan ajaran agama Islam, sementara kaum adat adalah orang-orang yang jauh dari ajaran agama Islam, di mana mereka masih mempertahankan adat tradisi lama seperti berjudi, menyabung ayam, ataupun minum minuman keras. Pakaian yang dipakai oleh kaum Padri biasanya berwarna putih, sementara untuk kaum adat berwarna hitam. Proses Perang Padri terjadi selama 3 tahap. Untuk fase yang pertama terjadi dari tahun 1821 sampai 1825, di mana kaum Padri pada bulan September tahun 1821 mulai melakukan penyerangan ke pos-pos di Simawang, Soli Air, dan Sipinang. Tuanku Pasaman akhirnya berhasil menguasai daerah Lintau, Tuanku Nan Renceh menguasai daerah Baso, Keto Syarif menguasai daerah Bonjol, atau yang kita kenal dengan nama Tuanku Imam Bonjol. Senjata yang dipakai oleh kaum Padri masih sangat tradisional seperti tombak ataupun parang. Pada bulan September 1822, Belanda diusir oleh kaum Padri dari Sungai Suar, Padang Guguk Sigandang, dan Tanjung Alam. Tahun 1823, tentara Belanda di Kapau berhasil dikalahkan. Sementara Belanda sendiri berhasil menguasai lembah tanah datar dan mendirikan sebuah benteng yang bernama Fort van der Kapellen. Dalam Perang Padri fase yang pertama ini, Belanda merasa sangat kesulitan menghadapi perlawanan kaum Padri, sehingga Belanda menginginkan sebuah perjanjian dengan kaum Padri, dan akhirnya tercapailah perjanjian Masang pada tanggal 26 Januari tahun 1824. Isi dari perjanjian tersebut diantaranya adalah perdamaian di antara kedua belah pihak. Namun, ketika masa damai, hal ini justru dimanfaatkan oleh Belanda untuk menduduki wilayah lain. Sehingga Tuanku Mesiangan yang diajak berunding pun mulai menolak. Bahkan, kaum Padri Alahan Panjang menyatakan pembatalan kesepakatan, dan Tuanku Imam Bonjol mulai menyerang Belanda. Selanjutnya adalah Perang Padri fase kedua dari periode tahun 1825 sampai 1830. Belanda mulai mengendorkan serangan terhadap kaum Padri karena Belanda sedang fokus untuk menghadapi perlawanan di Ponegoro. Kolonel de Stuarts mulai mengadakan kontak dengan para pemimpin Padri untuk mengadakan perjanjian damai. Namun hal ini tidak ditanggapi oleh para pemimpin kaum Padri, sehingga Belanda meminta bantuan kepada Sulaiman Al-Jufri, Tuanku Lintau, dan Tuanku Nan Renceh. Dan akhirnya pada tanggal 15 November 1825 tercapailah perjanjian Padang. Perjanjian ini berisi yang pertama, Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di daerah Batu Sangkar, Surwaso, Padang Guguk Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan akan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. Yang kedua, kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Yang ketiga, kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Yang keempat, Belanda akan secara bertahap melarang praktek adu ayam yang biasa dilakukan oleh kaum adat. Perang Padri fase yang ketiga berlangsung dari tahun 1830 sampai 1838. Kita bisa mencermati bahwa pada periode tahun 1830, Perang di Ponegoro telah berakhir. Maka kita akan bisa menebak bagaimana
strategi yang dipakai oleh Belanda dalam menghadapi Perang Padri ini. Kaum Padri dan kaum adat yang awalnya berseteru, mereka kemudian bersatu dengan sebuah semboyan yang bernama Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Kaum Padri pun mulai menyerang pos-pos pertahanan tentara Belanda. Dan kaum Padri bisa memutuskan komunikasi benteng Belanda di Tanjung Alam dan Bukit Tinggi. Belanda di bawah pimpinan Kapten Gillifrey mulai menyerang Kota Tuo di Angkek, membangun benteng pertahanan dari wilayah Ampang Gandang sampai ke Biaro. Kapten Gillifrey kemudian digantikan oleh Jacob Elaud. Dalam Perang Padri fase yang ketiga ini, Jacob Elaud mempunyai strategi, yaitu yang pertama, memotong garis bantuan ekonomi dengan menguasai pesisir pantai barat dan timur dan berhasil menguasai wilayah Manggung, Naras, dan Batipuh. Strategi yang kedua adalah benteng stelsel, yaitu membangun benteng di setiap daerah yang berhasil diduduki. Pada bulan Agustus 1831, benteng Marapalam berhasil dikuasai. Tahun 1832, Belanda mendatangkan pasukan 300 prajurit Legium Sentot Ali Basyah Prawirodirjo dari Jawa, dan akhirnya Sentot Ali Basyah membantu Belanda. Namun lama-kelamaan Sentot Ali Basyah membelot dan akhirnya dibuang ke Bengkulu. Tahun 1833, Belanda melakukan penyerangan ke Banu Hampu, Kamang, Padang Guguk Sigandang, Tanjung Alam, Sungai Puar, Candung, Bebagi Nagari Agam. Bahkan penyerangan yang paling parah terjadi di daerah Guguk Sigandang, di mana terjadi penyembelian dan penyincangan terhadap kaum Padri. Berbagai macam cara dilakukan oleh Belanda dalam menghadapi Perang Padri fase yang ketiga. Ketika Gubernur Van den Bosch berkunjung, strategi yang dipakai oleh Belanda adalah winning the heart, atau memenangkan hati rakyat dengan cara menghapus pajak pasar dan pajak-pajak lainnya, menggaji penghulu 25-35 gulden, dan menggaji kuli sebesar 50 sen setiap hari. Strategi lain yang dipakai adalah perjanjian yang bernama Plakat Panjang, di mana isinya adalah yang pertama, kedatangan Belanda ke Minangkabau tidak bermaksud untuk menguasai wilayah tersebut. Yang kedua, Belanda hanya berdagang dan menjaga keamanan. Yang ketiga, penduduk Minangkabau tetap dipimpin oleh penghulu dan tidak diharuskan membayar pajak. Yang keempat, dalam rangka menjaga keamanan, membuat jalan, membangun sekolah diperlukan biaya, maka rakyat harus menanam kopi dan menjualnya kepada Belanda. Pertahanan terakhir kaum Padri berada di wilayah Bonjol. Belanda segera memutus akses menuju ke wilayah Bonjol. Pada tanggal 16 Juni 1835, benteng Bonjol diserang. Bulan Agustus, benteng-benteng di sekitar Bonjol berhasil dikuasai. Pada tahun 1837, Mayor Jenderal Chocius mengepung benteng dan menangkap pemimpin di sekitar Bonjol. 25 Oktober tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol diajak berunding oleh Belanda. Namun ini hanyalah sebuah siasat, karena Belanda kemudian menangkap Tuanku Imam Bonjol dan membuangnya ke Cianjur, setelah itu ke Ambon, dan terakhir dipindah ke Manado sampai beliau meninggal pada tanggal 6 November tahun 1864.